Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bunda Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, merupakan istri pertama Nabi Muhammad, dan merupakan satu-satunya istrinya yang tidak Nabi poligami. Bunda Khadijah sebelum menikahi Nabi Muhammad, beliau telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi wanita sukses. Bunda disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan rombongan-rombongan dagang yang berasal dari Quraisy, dan Nabi Muhammad dulu adalah salah satu yang bekerja sebagai pegawainya. Pada suatu hari, Bunda Khadijah mengirim Nafisah, yang mana ada perbedaan pendapat tentang Nafisah ini. Ada yang mengatakannya Nafisah adalah seorang perempuan dan ada sedikit orang yang mengatakan bahwa Nafisah ini adalah laki-laki, dan saya pun pribadi tidak tahu pendapat mana yang benar. Jika Anda tahu maka silahkan tulis di kolom komentar. Nafisah ini dikirim untuk bertanya ke Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi, apakah dia punya rencana untuk menikah. Maka Nabi Muhammad pun setuju untuk bertemu Bunda Khadijah, dan mereka menikah tidak lama berselang. Selama 25 tahun sampai akhir hayatnya, Bunda Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad. Pada bulan yang sama pasca kematian Bunda Khadijah, Nabi Muhammad menikahi Bunda Saudah dan mulai berpoligami, dengan kemudian menikahi Bunda Aisyah yang lalu dilanjutkan dengan perempuan-perempuan lain yang beliau nikahi, hingga wafatnya beliau di usia 63 tahun. Bunda Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah. Menikah dengan Nabi Muhammad ketika berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun, hanya sedikit lebih tua dari Nabi Muhammad. Bunda Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Bunda Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Bunda Khadijah merasa kesepian hidup menyendiri tanpa suami, karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Beberapa sumber menyangkal bahwa Bunda Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad. Bunda Khadijah dikenal sebagai wanita suci di zamannya tatkala di antara lingkungannya sudah kotor. Dia, Bunda Khadijah, betul-betul pilihan Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi istri Nabi Muhammad. Pada suatu hari, saat pagi buta, dengan penuh kegembiraan beliau pergi ke rumah sepupunya, yaitu Warakah bin Naufal. Beliau berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Warakah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tak lama kemudian Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad. Atikah tiba di rumah Bunda Khadijah dan terus menegurnya, "Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawan, maka kami pun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku Muhammad?" Bunda Khadijah terkejut mendengarnya. Tak disangkanya bahwa kata-katanya itu akan dianggap penghinaan. Ia berdiri menyabarkan dan mendamaikan hati. "Atikah, Khadijah, siapakah yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja kukatakan kepadamu bahwa dirikulah yang kumaksudkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya, kalau tidak, aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati." Pernyataan jujur ikhlas dari Bunda Khadijah membuat Atikah terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah. Percakapan menjadi serius. "Tapi Bunda Khadijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupumu Warakah bin Naufal?" tanya Atikah sambil meneruskan, "Kalau belum, cobalah meminta persetujuannya. Ia belum tahu, tetapi katakanlah kepada saudaramu, Abu Talib, supaya mengadakan perjamuan sederhana. Jamuan minum, di mana sepupuku diundang, dan disitulah diadakan majelis lamaran." Bunda Khadijah berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Warakah takkan keberatan karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuamikan seorang nabi akhir zaman. Atikah pulang dengan perasaan tenang, puas.
Pucuk dicinta ulam tiba. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya seperti Abu Talib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah. Semua riang menyambut hasil pertemuan Atikah dengan Khadijah. Itu bagus sekali, kata Abu Talib. Tapi kita harus bermusyawarah dengan Muhammad lebih dulu. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Bunda Khadijah berlangsung pada hari Jumat, 2 bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah ialah pamannya bernama Amir bin Asad. Waraka bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, disambut oleh Abu Talib sebagai berikut, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'at, dari keturunan Mudar. Begitupun kita memuji Allah yang menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Akan tetapi Muhammad, tuan-tuan sudah mengenalinya siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin 500 dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari hartaku sendiri dan saudara-saudaraku. Demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperolehi berita gembira al-basyarah, serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah memberkati pernikahan ini. Penyambutan untuk memeriahkan majelis pernikahan itu sangat meriah di rumah mempelai perempuan. Puluhan anak-anak lelaki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai lelaki, mengucapkan salam marhaban kepada mempelai dan menghamburkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. Selesai upacara dan tamu-tamu bubar, Bunda Khadijah membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, "Hai Al-Amin, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridai. Itulah sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kekayaan." Surah Ad-Duha 8. Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu, hidup sebagai suami istri yang sekufu, sehaluan, serasi dan secita-cita. Ada cerita dulunya, ketika Nabi Muhammad masih muda dan dikenal sebagai pemuda yang lurus dan jujur sehingga mendapat julukan Al-Amin, telah diperkenankan untuk ikut menjualkan barang dagangan Bunda Khadijah. Hal yang lebih banyak menarik perhatian Bunda Khadijah adalah kemuliaan jiwa Nabi Muhammad. Khadijah lah yang lebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang dia, yang pada saat itu bangsa Arab jahiliyah memiliki adat, pantang bagi seorang wanita untuk meminang pria dan semua itu terjadi dengan adanya usaha orang ketiga, yaitu nafisah dan peminangan dibuat melalui paman Nabi Muhammad yaitu Abu Talib. Keluarga terdekat Khadijah tidak menyetujui rencana pernikahan ini. Namun Khadijah sudah tertarik oleh kejujuran, kebersihan dan sifat-sifat istimewa dia ini, sehingga ia tidak memedulikan segala kritikan dan kecaman dari keluarga dan kerabatnya. Khadijah yang juga seorang yang cerdas, mengenai ketertarikannya kepada Nabi Muhammad mengatakan, "Jika segala kenikmatan hidup diserahkan kepadaku, dunia dan kekuasaan para raja Persia dan Romawi diberikan kepadaku, tetapi aku tidak hidup bersamamu, maka semua itu bagiku tak lebih berharga daripada sebelah sayap seekor nyamuk." Sewaktu malaikat turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Bunda Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya, dan wanita pertama yang memeluk Islam. Dia turut menenangkan hati Rasulullah, dikala kegalauan Nabi sewaktu wahyu pertama turun. Khadijah berkata, "Tidak demikian, tetapi bergembiralah. Maka demi Allah, Allah takkan mencelakakan engkau selamanya, engkau suka menyambungkan tali silaturahim, dan selalu jujur dalam bicara, meringankan derita orang lain, menyantuni orang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang lain untuk mendapatkan haknya." Sepanjang hidupnya bersama Nabi, Bunda Khadijah begitu setia menyertainya dalam setiap peristiwa suka dan duka. Setiap kali suaminya ke Gua Hira, ia pasti menyiapkan semua perbekalan dan keperluannya. Seandainya Nabi Muhammad agak lama tidak pulang,
Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi Muhammad khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah dengan sabar sehingga beliau pulang. Apabila suaminya mengadu kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah, dia coba sekuat mungkin untuk mententram dan menghiburkan, sehingga suaminya benar-benar merasai tenang. Setiap ancaman dan penganiayaan dihadapi bersama. Allah mengkaruniakannya 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Diriwayatkan dalam hadits sahih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril datang kepada Nabi, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga, terbuat dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan." Dalam banyak kegiatan peribadatan Nabi Muhammad, Bunda Khadijah pasti bersama dan membantunya, seperti menyediakan air untuk mengambil wudhu. Nabi Muhammad menyebut keistimewaan terpenting Khadijah dalam salah satu sabdanya, "Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku." Bunda Khadijah telah hidup bersama-sama Nabi Muhammad selama 25 tahun dan wafat dalam usia 64 tahun 6 bulan. Dia meninggal di Gunung Hujun, dan dimakamkan di pemakaman dekat Mekah. Tahun meninggalnya dikenal sebagai Amul Husni, tahun duka cita. Sumber https://it.m.wikipedia.org/w-index.php. Titel sama dengan Khadijah binti Huwailid dan difonli sama dengan true. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.